Pada zaman dahulu ada saudagar kaya berasal dari dataran Cina yang bernama Dampo Awang. Dia merupakan pedagang, serta juga seorang penggiat ajaran Konghucu. Dia ingin pergi ke suatu tempat untuk mengajarkan ajaran Konghucu dengan cara mengarungi laut dan samudra, menggunakan kapal dagangnya bersama pasukannya. Setelah sekian perjalanan, tibalah dia di tanah pulau Jawa bagian timur. Dampo Awang sangat senang akan daerah itu karena semua masyarakat menerimanya atas keramahannya, sehingga ia berlabuh dan menetap di sana sambil membagikan ajaran yang dibawanya. Di tengah masa penyebaran agamanya, terdengarlah nama Sunan Bonang di telinga Dampo Awang, di mana Sunan Bonang ini merupakan pemeluk ajaran lain Islam yang juga sedang menyebarkan ajarannya. Hingga pada suatu saat Dampo Awang bertemu dengan Sunan Bonang di pinggir pantai. Pada pertemuan pertama kala itu, Dampo Awang sudah memperlihatkan sikap kurang baik dengan menyapa secara tidak hormat. Dia menganggap Sunan Bonang hanyalah orang biasa yang tidak pantas mengganggu misinya. Dampo Awang takut jika ajaran yang ia ajarkan akan hilang dan digantikan dengan ajaran agama Islam. Dia merasa bahwa masyarakat di daerah itu hanya boleh menganut ajaran yang ia berikan. Muncullah dalam benak Dampo Awang untuk menyingkirkan Sunan Bonang dari tanah Jawa. Ia pun menyusun rencana ketika Sunan Bonang mau menjalankan sholat asyar. Ia menyuruh pengawalnya untuk menaruh racun di air putih dalam kendi yang di atas meja. Setelah selesai sholat Sunan Bonang menuju meja, Dampo Awang mengira Sunan Bonang akan meminum air dalam kendi. Ternyata Sunan Bonang hanya mau mengaji. Gagallah rencana Dampo Awang. Hari demi hari berlalu. Setiap waktu sholat Sunan Bonang mengumandangkan azan dan sholat. Setelah sholat Sunan Bonang mengaji di teras rumahnya. Orang-orang yang lewat menjadi kagum akan ayat-ayat Allah. Kemudian banyak penduduk menjadi pemeluk agama Islam. Pengikut Sunan Bonang semakin banyak. Dampo Awang sangat murka karena pengikutnya semakin berkurang. Ia mengirim pasukannya untuk menjemput Sunan Bonang. Mula-mula Sunan Bonang menolak untuk ikut, namun atas rasa iba maka ikutlah dia menuju kediaman Dampo Awang, di mana jika ia tidak ikut mereka akan dihukum pancung. Saat Sunan Bonang tiba di kediaman Dampo Awang, Dampo Awang menyambutnya dengan ramah. Dampo Awang menyuguhi Sunan Bonang buah makanan dan minuman. Di tengah jamuan makan bersama, Dampo Awang meminta agar Sunan Bonang meninggalkan daerah itu. Tetapi Sunan Bonang menolak. Dampo Awang murka dan tidak terima, menyuruh pasukannya untuk membunuh Sunan Bonang. Tetapi dalam waktu singkat, Sunan Bonang dapat mengalahkan para pasukan Dampo Awang terpaksa mundur kembali ke negaranya. Ia tidak diapa-apakan oleh Sunan Bonang. Ia hanya diminta meninggalkan Pulau Jawa. Dampo Awang tidak terima akan kekalahannya. Dia menyusun strategi dan kekuatan baru. Beberapa tahun kemudian Dampo Awang kembali ke tanah Jawa dan membawa pasukan yang lebih banyak. Saat sampai di tanah Jawa ia kaget karena semua penduduk sudah menganut agama Islam. Dampo Awang bergegas mencari Sunan Bonang. Ia tidak bisa menahan amarahnya. Ia langsung menyerang Sunan Bonang lebih dulu, tetapi dengan singkat Sunan Bonang dengan ilmunya bisa mengalahkan Dampo Awang dan pasukannya. Setelah dikalahkan dan tidak berdaya, Dampo Awang diikat di dalam kapalnya. Kemudian Sunan Bonang menendang kapalnya hingga seluruh bagian kapal tersebar di mana-mana. Sebagian dari bagian kapal ada yang hancur, terapung di laut, dan ada yang terdampar di pinggir pantai. Dampo Awang menyebutnya keren tenggelam, sedangkan Sunan Bonang menyebutnya kemambang terapung. Kemudian kelamaan masyarakat mengucapkan Rembang, berasal dari kata krem dan kemambang. Akhirnya daerah itu dinamakan Rembang yang sekarang menjadi salah satu kabupaten yang ada di Jawa Tengah. Jangkarnya sekarang ada di Taman Kartini, sedangkan layar kapal berada di Batu, atau biasa disebut Watu Layar, dan kapalnya dikabarkan menjadi Gunung Bugel yang ada di Kecamatan Pancur karena bentuknya menyerupai sebuah kapal besar, dan di atas gunung ada sebuah makam yang merupakan makam Dampo Awang.